Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas bab muraqabah dan poin yang sedang kita bahas adalah cara meraih sifat muraqabah. Muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara cara agar kita merasa selalu diawasi oleh Allah adalah menghayati, meresapi beberapa nama-nama dan sifat Allah. Di antara sifat Allah yang sudah kita bahas adalah bahwa Allah itu Al-Khabir, Allah itu As-Sami', Al-Basir, Al-Hafidh, Al-Syahid, dan seterusnya. Di antara salah satu nama Allah yang bisa menyebabkan kita selalu merasa diawasi oleh Allah adalah Al-Qarib. Qarib salah satu nama sekaligus sifat bagi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 61, Inna Rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku adalah qarib dan mujib. Qarib artinya maha dekat. Dekat kepada makhluk. Seluruh makhluk dekat dengan Allah. Mujib artinya maha pengabul seluruh doa. Kedekatan Allah kepada makhluk ada dua macam. Pertama, qurbun amun, kedekatan secara umum. Artinya Allah dekat kepada seluruh makhluk. Manusia, jin, para malaikat, binatang, benda-benda mati seluruhnya dekat dengan Allah. Baik manusia yang soleh ataupun yang salah, ahli tauhid ataupun musyrik, kafir ataupun mukmin, semuanya dekat dengan Allah. Dan ini dekat dengan makna umum. Maksud dekat dengan makna umum adalah al-ihatah. Ilmu Allah mencakup seluruh makhluk. Allah mengetahui, mengawasi seluruh makhluk. Allah lebih dekat kepada makhluk dibanding makhluk itu kepada diri sendiri. Allah lebih dekat kepada manusia dibanding manusia terhadap dirinya sendiri. Allah itu lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Makna Allah lebih dekat kepada manusia dibanding manusia itu terhadap dirinya sendiri
Maknanya Allah lebih mengetahui kondisi manusia secara menyeluruh, secara detil, bagian luarnya ataupun bagian dalamnya, bagian zahirnya ataupun bagian batinnya, raganya ataupun jiwanya. Kita tidak tahu bagian dalam tubuh kita ada kerusakan apa, ada masalah apa, ada penyakit apa. Manusia tidak tahu, merasa sehat-sehat, padahal ada yang bermasalah. Allah tahu, termasuk jiwa kita. Kita seringkali tidak mengetahui kondisi jiwa kita yang sebenarnya, merasa begini padahal tidak begitu. Allah lebih tahu. Baik orang mukmin ataupun orang kafir. Ini yang dimaksud wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih mengetahui, lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Dan inilah makna dekatnya Allah secara umum, artinya Allah lebih mengetahui, lebih memahami secara lebih detail terhadap seluruh makhluk dibanding pengetahuan makhluk itu sendiri terhadap dirinya. Inilah makna yang pertama, qurbun amun. Yang kedua, qurbun khasun. Kedekatan dengan makna khusus. Dan ini spesial bagi hamba-hamba yang spesial. Khusus bagi hamba-hamba yang khusus. Hamba yang dekat kepada Allah. Hamba yang beribadah, taqarrub, mendekatkan diri, baik secara fisik ataupun secara psikis. Secara fisik mendekat kepada Allah. Secara psikis juga mendekat kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah mencakup beberapa poin. Pertama, berkaitan dengan mengijabahnya doa. Allah mengijabah doa orang-orang yang dekat kepada Allah, baik secara fisik ataupun secara psikis. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Jadi dekatnya Allah berkaitan dengan diijabahnya doa. Dan itu disebabkan karena si hamba menyengaja mendekat kepada Allah baik secara fisik ataupun secara psikis. Secara zahir ataupun secara batin. Secara fisik, manusia mendekat kepada Allah dengan cara melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Seperti sholat, terutama sujud di dalam sholat. Seperti datangnya ke rumah Allah, baik ke masjid ataupun ke Baitullah di Ka'bah di Makkah sana. Seperti menyengaja mengambil mushaf kemudian membaca Al-Quran atau berzikir menyebut namanya. Maka itu adalah amalan zahir, amalan lahir yang secara fisik mendekatkan dia kepada Allah. Dan secara psikis jiwanya, fikirannya juga mendekat kepada Allah dengan cara berdoa, berzikir,
membaca Al-Quran dan yang sejenisnya. Maka ini yang dimaksud dengan dekatnya Allah kepada hamba dengan makna yang khusus. Jadi ketika Allah menyatakan fa inni qarib, aku dekat. Lalu Allah mengaitkan dengan diijabahnya doa, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak doa di dalam sujud. Makna yang kedua inilah yang banyak dipegang teguh oleh para ulama. Sebenarnya makna kedekatan Allah kepada hamba diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan dua makna tadi, makna umum dan makna khusus. Ada yang menyatakan hanya makna khusus. Maksudnya Allah dekat kepada hamba-hambanya yang khusus, yang sedang beribadah, yang sedang berdoa, yang sedang berzikir, yang secara fisik baik orang yang soleh dan yang salah, orang yang beribadah ataupun yang sedang maksiat, ahli tauhid ataupun orang musyrik, secara fisik jarak mereka kepada Allah sama, jauh. Allah di atas arasy, mereka di alam dunia ini. Tapi secara psikis inilah yang berbeda. Ahli tauhid, orang ahli ibadah, secara psikis dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang musyrik, orang kafir, orang-orang durhaka, mereka secara psikis jauh dari Allah. Baik Allah yang merasa jauh kepada mereka, termasuk mereka yang merasa jauh dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu ulama yang berpendapat bahwa makna dekat ini hanya dengan makna khusus adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Sayyidul Khatir halaman 213, Al-qurbu la yakunu illa khassan. Kedekatan Allah kepada makhluk tidak bermakna apapun kecuali dengan makna khusus. Bikhilafil ma'iyah. Berbeda dengan sifat ma'iyah. Ma'iyah itu penyertaan Allah kepada makhluk. Allah menyertai makhluk. Ada dua ma'iyah maknanya. Ada ma'iyah amah, ma'iyah khasah. Ma'iyah dengan makna umum, ada ma'iyah dengan makna khusus. Ma'iyah dengan makna umum, Allah menyertai seluruh makhluk. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai mereka dimanapun mereka semua berada, termasuk orang kafir, termasuk jin, termasuk para malaikat, binatang, seluruh makhluk Allah sertai. Dan ini maknanya umum, makna menyertai artinya mengetahui, menyaksikan, mengawasi, walaupun orang kafir. Ada ma'iyah khasah, ma'iyah dengan makna khusus, khusus bagi hamba-hamba yang Allah cintai. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang bertakwa, orang bersabar, orang yang berbuat kebaikan. Makna menyertai di sini adalah Allah membantu,
melindungi, menjaga, memberi hidayah dan yang sejenisnya. Jadi ma'iyah ada dua. Ma'iyah umum, ma'iyah khusus. Nah, adapun kata Syekhul Islam al-qurbu hanya khusus maknanya. Beliau berkata wa jami'u ma wasafa bihi ar-rabbu nafsahu minal qurbi falaysa fihi ma huwa amun li jami'il makhluqat kama fil ma'iyah. Fa innal ma'iyah wasafa nafsahu fiha bi umumin wa khususin. Setiap sifat al-qurbu, setiap sifat dekat yang Allah tetapkan bagi dirinya, tidak ada dekat dengan makna umum kepada seluruh makhluk. Nggak ada ayat dan hadis yang seperti itu. Berbeda dengan ma'iyah. Kalau ma'iyah ada yang umum, ada yang khusus seperti tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum atau wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kalau al-qurbu tidak. Bagaimana dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia. Manusia di sini umum, termasuk orang kafir, dibanding urat leher. Ayat ini diawali oleh kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat tersebut, kamilah yang menciptakan manusia. Wa nahnu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat lehernya. Bukankah ini ayat menunjukkan kedekatan Allah kepada manusia secara umum, termasuk manusia yang kafir? Sebagian ulama menyatakan ya demikian, sebagian ulama tidak. Nahnu di sini maknanya adalah para malaikat. Malaikat yang ditugaskan mencatat. Makanya di ayat selanjutnya, setelah ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat leher mereka sendiri. Dan ingat, ada dua malaikat yang selalu menyertai mereka di kanan dan di kiri. Tak ada satu pun lafaz yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Ini maksudnya malaikat. Malaikat lebih dekat kepada urat leher manusia dibanding manusia itu sendiri. Maknanya lebih tahu, sampai bisikan hati mereka malaikat pencatat tahu. Makanya pas mau niat, mau melakukan kebaikan sudah dicatat. Padahal baru niat dalam hati, belum terucap, belum teramalkan, malaikat tahu dan dicatat. Kalau niatnya buruk, belum dicatat sampai niat buruk itu dilakukan, baru dicatat satu dosa. Bukan Allah, tapi para malaikat. Oleh karena itu tak ada satupun ayat atau hadis yang menjelaskan kedekatan Allah secara umum, sehingga makna dekat di sini kata Syekhul Islam dekat dengan makna khusus. Nanti akan ada penjelasan. Dekat secara fisik ataupun secara psikis. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab syarah Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in 42 hadis susunan Imam An-Nawawi disyarah oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam.
Ibnu Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, bukan Jamil Ulum. Penulis Jamil Ulum Al-Hikam Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, al-haqqu azza wa jalla aqrabu ila abdihi subhanahu min hablil warid lakinnahu amal al-abda muamalatal ghaibi anhu wal ba'idu minhu. Fa'amarahu biqasdi baitihi wa raf'il yadaini ilaihi was-su'ali lahu faqulubul juhal tashta'irul bu'ad walidzalik taqa'u minhul ma'asi id law tahaqqaqat muraqabatahum lil hadirin nadhir lakafful akuffa 'anil khataya. Allah lebih dekat kepada hamba-hambanya dibanding urat leher. Akan tetapi Allah bermuamalah kepada hamba dari jauh. Makanya karena Allah di atas arsy, manusia di atas muka bumi ini. Makanya Allah perintahkan manusia untuk datang ke rumah Allah, ke masjid atau ke Ka'bah untuk tawaf. Allah perintahkan manusia mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Allah menyuruh manusia meminta kepada Allah. Dengan semua itu manusia secara psikis merasa dekat kepada Allah. Ketika manusia ada di masjid untuk sholat, ngaji atau ada di Ka'bah untuk tawaf, hatinya merasa dekat. Makanya sholat di sana, berdoa di sana, dengan berdoa dan sholat di sini lain pengaruhnya. Hampir semua orang ketika sholat berdoa di Ka'bah itu merasa jauh lebih dekat kepada Allah dibanding melakukan semua itu di luar Ka'bah. Walaupun di Mekah sendiri. Tapi umpamanya jauh sholatnya di masjid, jauh dari Masjidil Haram, tidak sedekat ketika sholat di dalam Masjidil Haram. Demikian juga ketika berdoa mengangkat tangan, demikian juga ketika meminta kepada Allah, ada penghayatan meresapi isi doa yang diucapkan secara psikis berasa lebih dekat kepada Allah. Adapun orang-orang juhal, orang-orang bodoh, hati mereka merasa jauh dari Allah Azza wa Jalla. Karena merasa jauh, merasa tidak dilihat, merasa tidak diawasi, maka mereka berani melakukan dosa dan kemaksiatan. Seandainya perasaan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan menahan diri dari dosa-dosa dan kesalahan. Berkata Al-Harith Al-Muhasibi yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Al-Muraqabatu ilmul qalbi biqurbir rabbi. Muraqabah artinya hati mengetahui dekatnya Allah kepada dirinya. Karena dekat pasti merasa diawasi. Karena dekat, merasa serba dilihat, serba disaksikan. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja. Umpamanya suami istri. Kalau suami berjalan sendirian, dia merasa bebas. Melihat ini, melihat itu, ngomong ini, ngomong itu. Tapi ketika berjalan dengan istri, berani enggak pas ada wanita lihat ditatap? Atau ngomong pas ada wanita, aduh itu cantik, menarik, luar biasa. Di sampingnya ada istri. Berani apa tidak? Kalau ada yang masih berani, nekat tuh orang. Pasti tidak berani. Padahal yang mengawasi, yang dekat itu siapa? Sesama makhluk, manusia. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang mengawasinya.
dengan pengawasan yang detail. Tak ada yang tersembunyi sedikit pun darinya. Maka orang yang meyakini dekatnya Allah kepada dirinya, dia akan menahan diri dari semua yang Allah murkai. Dan inilah muraqabah. Jadi muraqabah kata Al-Harith Al-Muhasibi, ilmul qalbi biqurbir rabbi. Hati mengetahui dekatnya Allah terhadap dirinya. Maksud dari seluruh penjelasan tadi adalah anna dzalika kullahu yuthmirul ma'rifata allati tuthmiru hadhil hal wa hiya ilmul 'abdi bi anna Allah muttali'un 'ala adh-dhamair 'alimun bis sarair raqibun ala a'malil ibad qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maksud dari semua penjelasan tadi adalah bahwa pengetahuan kita tentang dekatnya Allah melahirkan sifat muraqabah tadi, yaitu seorang hamba mengetahui bahwa Allah selalu mengetahui isi hatinya, mengawasi aspek batinnya, menyaksikan seluruh amal-amal hamba, dan mencatatkan seluruh yang dilakukan oleh manusia. Dari sinilah maka lahirlah kehati-hatian dari diri manusia yang merasa diawasi sehingga dia tidak berani melakukan amalan yang Allah murkai. Ini buah pertama dari muraqabah. Buah pertama dari muraqabah adalah tidak berani melakukan hal-hal yang Allah murkai. Kedua, tahqiqu martabatil ihsan, terrealisirnya, teraplikasikannya martabat ihsan. Kita tahu ihsan ini tingkatan agama yang paling tinggi. Yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Islam hanyalah amalan-amalan zahir, makanya rukun Islam semua amalan zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, saum, zakat, haji, semua amalan zahir. Walaupun semuanya wajib disertai dengan penghayatan batin. Tapi pada hakikatnya itu amalan lahir. Iman seluruhnya amalan batin, rukun iman. Iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Ihsan ini gabungan dari keduanya. Ihsan lebih tinggi daripada Islam dan iman. Ihsan ini merupakan produk dari muraqabah. Dan muraqabah buah dari ilmu tadi. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan tentang masalah muraqabah yang melahirkan ihsan. Kata beliau, wa haqiqatu mashhadil muraqabah huwa ay ya'budallaha ka'annahu tara rabbahu tabaraka wa ta'ala fawqa samawatihi mustawiyan ala arshih yatakallamu bi amrihi wa nahyi wa yudabbiru amral khaliqah fayanzilul amra min indih wa yas'alu ilayhi wa tu'radu a'malul ibad alayhi wa arwahuhum indal wafah ilayhi fayashhadul abdu dhalika kulluhu biqalbihi wa yashhadu asma'ahu wa sifatihi wa yashhadu qayyuman hayyan sami'an basiran azizan hakiman amiran nahiyan yuhibbu wa yubghid wa yarda wa yaghdab wa yaf'alu ma yasha
wa yahkumu ma yurid wa huwa fawqa arsyihi la yakhfa alaihi syai'un min a'malil ibad wala aqwalihim wala bawatinihim bal ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Hakikat dari muraqabah adalah seorang hamba beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah ada di atas langit. Yang menyatakan Allah di atas langit bukan Imam Ibnu Qayyim, tapi Al-Quran. Makanya seluruh ulama ahlus sunnah menyatakan Allah ada di atas langit. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Yang menyatakan Allah ada di langit Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang banyak. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, kata beliau, wa huwa tabaraka wa ta'ala fawqa as-samawat mustawiyan ala arsyihi. Seorang hamba beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya, padahal Allah ada di atas langit, istiwa di atas arsy-Nya. Imam Ibnu Qayyim yang menyatakan begitu. Istiwa di atas arsy, pernyataan Allah dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari lalu istiwa di atas arsy. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan mustawiyan 'ala arsyih. Allah ada di atas langit, istiwa di atas arsy, tentu saja dengan istiwa yang berbeda dengan makhluknya. Jangan disamakan istiwa Allah di atas arsy dengan istiwa makhluk di atas makhluk lainnya. Kalau makhluk istiwa di atas makhluk, ya nempel, ya butuh kepada yang di bawahnya. Kalau di bawahnya hancur, rubuh, dianya jatuh, itu makhluk. Apakah yang di bawahnya selalu lebih besar daripada yang di atasnya? Ya tidak selalu. Makanya kalau ada orang yang menolak istiwanya Allah di atas arsy, karena dia memahami kalau Allah istiwa di atas arsy berarti butuh arsy, berarti dia menyamakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Oh, berarti nempel di atas arsy, padahal tidak nempel. Ba'inun min khalqih, itu berarti dia menyamakan. Oh, berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah, berarti dia menyamakan. Padahal makhluk dengan makhluk yang ada di atasnya tidak berarti yang di bawahnya lebih kecil ya. Tidak berarti yang di bawahnya lebih besar. Afwan. Pernah nggak kita menduduki benda yang lebih kecil? Pernah. Tahu jojodog? Jojodog itu apa? Tempat duduk tapi kecil. Jojodog itu singkatan cingogo bari ngajedog. Itu lebih kecil dari orangnya. Selek begitu ya. Bisa. Istiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas benda lain. Tidak nempel, tidak butuh, tidak berarti arsy lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Ba'inun min khalqi, Allah terpisah dari makhluknya. Wallahu akbaru min kulli syai', Allah lebih besar dari segala sesuatu termasuk dari makhluknya. Makhluk kerajaan alam jagat raya di tangan Allah, tak ubahnya seperti satu butir debu di tangan salah seorang di antara kalian. Jadi istiwanya Allah dengan makna yang sama dengan makna istiwa, tapi dengan hakikat dan kaifiat yang berbeda. Istiwa itu tegak.
Tapi tegaknya Allah di atas aras berbeda dengan tegaknya makhluk di atas makhluk lain. Caranya dan hakikatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, seorang hamba yang muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ketika dia ibadah kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah, para Allah ada di atas langit, istiwa di atas aras, berbicara, memerintahkan dan melarang, mengatur urusan seluruh makhluk, menurunkan perintah yang ada di sisinya, kemudian kembalilah seluruh urusan kepada Allah Azza wa Jalla, laporkan amalan seluruh hamba kepada Allah oleh para malaikat, naik pula seluruh ruh manusia setelah wafatnya, maka hamba yang muraqabah menyaksikan semua itu dengan hatinya, menyaksikan asma dan sifat Allah, menyaksikan sifat-sifat qayyumnya Allah, hayatnya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah, aziznya Allah, hakimnya Allah, dan sifat-sifat lain. Allah mencintai dan membenci, Allah ridha dan murka, Allah melakukan semua yang dikehendakinya, Allah menetapkan semua yang Allah inginkan, dan dia tetap berada di atas aras. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amalan-amalan hamba atau ucapan mereka, termasuk aspek batin mereka. Bahkan Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Walladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. Tanpa bainahuma ya. Dalam surah Al-Hadid, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju ilaihi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi 6 hari, lalu setelah itu istiwa di atas arsy. Walaupun Allah istiwa di atas arsy, ya'lamu ma yaliju fil ard, dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi, apa yang keluar dari tanah, kita tidak tahu. Karena pengawasan kita terbatas, cacing, ular, jangkrik yang seperti itu. Allah tahu semua yang ada di alam dunia, yang masuk ke dalam tanah, yang keluar dari tanah, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju ilaihi, dan apa yang naik ke langit, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Dan tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah. Hal ini yang selalu tersadari oleh seorang hamba yang muraqabah. Makanya dalam tafsir tentang ihsan, Nabi SAW menyatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila kamu tidak melihatnya, dialah yang melihat kamu. Maknanya apa? Arada bidzalik istihdara 'azamatillah wa muraqabatahu fi halil ibadah. Maknanya adalah adanya kesadaran tentang keagungan Allah dan pengawasan Allah kepada hamba ketika hamba beribadah. Jadi ketika beribadah itu langsung keagungan Allah dan pengawasan Allah terhadap dirinya itu langsung tersadari. Coba, seorang murid di kelas, guru sedang menerangkan.
Berani nggak dia malaweng tuh melamun, atau main-main gitu ya, gambar-gambar gitu. Atau kalau zaman sekarang guru lagi menerangkan dia main HP, main game lagi, seru. Berani nggak? Nggak berani. Karena apa? Gurunya akan melihat dan akan dihukum. Mungkin disetrap jadi hukum. Dengan cara kalau anak SD mungkin disuruh berdiri di depan kelas, angkat satu kaki, 2 daun telinganya dipegang, terus beberapa menit. Ada yang dihukum begitu. Zaman kita kecil SD ada. Kalau sekarang jangan berani coba-coba. Bisa dilaporkan ke polisi oleh orang tuanya ya. Guru serba salah. Atau disuruh keluar. Kamu keluar. Nggak memperhatikan. Atau dengan hukuman lain. Pasti dimarahi. Nggak ada yang berani. Seorang hamba yang punya sifat muraqabah. Dia menyadari hatinya, pikirannya dilihat oleh Allah. Diperhatikan, diawasi, ditatap, disaksikan. Berani nggak hati pikirannya ingat ke urusan dunia? Nggak berani. Berani nggak hatinya, pikirannya ingat kepada urusan-urusan lain selain menghayati isi doa yang dia ucapkan? Nggak akan berani. Karena meyakini Allah melihat, mengawasi. Para malaikat juga mencatat apa yang dibisikkan oleh hati kita, difikirkan oleh pikiran kita. Nah itu efek dari muraqabah. Makna an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maknanya istihdharu 'azamatillah wa muraqabatahu fi halil ibadah. Dia menyadari keagungan Allah ketika ibadah dan pengawasan Allah kepada dirinya ketika dia ibadah kepada Allah. Berkata Imam Ibnul Athir rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar. Kata beliau, arada bil ihsan al-isyarah ilal muraqabah wa husni ta'ah fa inna man raqaballah ahsana amalah. Yang dimaksud dengan ihsan adalah isyarat kepada makna muraqabah, mengawasi, dan husnul ta'ah, melakukan ketaatan dengan sebaik-baiknya. Karena siapa orang yang menyaksikan Allah seolah-olah dia menyaksikan Allah dan Allah pun menyaksikannya, ahsana amalah, dia akan memperbagus amalnya. Kita jangankan oleh Allah, kita sedang melakukan satu pekerjaan diawasi oleh orang. Apalagi orang yang mengawasi ini atasannya, tukang gitu ya, ngaduk, motong ngagar-gaji kayu, diawasi oleh mandornya. Maka dia akan sebaik-baiknya, kalau enggak dipecat oleh mandornya. Mandor juga begitu, dia diawasi oleh pemilik bangunan. Apa mandornya tidur, jalan-jalan, ngopi, atau benar-benar mengawasi pekerjaan para tukangnya. Maka ketika ownernya, pemilik dari bangunan yang sedang dia garap, mengawasi pekerja, dia akan pura-pura galak. Kamu ini nggak benar, ini luruskan, kan gitu ya. Pada sehari-hari mah enggak. Itu oleh orang. Seorang mukmin yang memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dia akan memperbagus amalannya. Inilah faidah atau buah yang kedua dari muraqabah, akan memperbagus amalannya. Kalau yang pertama tadi akan menjauhi dosa dan maksiat, kedua akan memperbagus amalannya. Salisan, yang ketiga, buah dari muraqabah adalah zikrullah tabaraka wa ta'ala. Lahirnya
amalan zikir. Zikir kepada Allah. Berkata Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Kata beliau, lidzikri akthar min mi'ati faidah. Zikir itu punya lebih dari 100 faidah. Jadi ada beberapa manfaat atau faidah dari zikir, lebih dari 100 poin. Di poin yang ke-10 berkata Imam Al-Qayyim, annahu yurithuhul muraqabah. Zikir melahirkan muraqabah. Zikir itu dilahirkan oleh sifat muraqabah. Hatta yadkhula fi babil ihsan faya'budallaha ka'annahu yarah. Wala sabila lil ghafil anil dzikr ila maqamil ihsan kama la sabila lil qa'id ila al-wusul ila al-bait. Kata beliau, zikir itu dilahirkan oleh muraqabah sehingga masuk kepada bab ihsan. Lalu dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Sedangkan bagi orang yang lalai, tidak ada jalan untuk sampai kepada maqam ihsan. Orang yang lalai dari zikir tidak akan bisa sampai kepada taraf ihsan. Sebagaimana orang yang duduk tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang diinginkan. Kalau ingin berada di tempat lain, berjalan. Kalau mampu berlari ke sana biar cepat. Kalau berjalan, berlari pasti sampai. Tapi kalau hanya duduk tidak akan sampai. Muraqabah atau ihsan adalah tujuan. Cara meraih tujuan itu dengan berzikir. Siapa yang lalai dari zikir tidak akan sampai kepada derajat ihsan, sebagaimana orang yang duduk tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Adapun zikir yang paling utama, fa afdalu dzikri ma tawadha'a alaihi al-qalbu wal lisan. Seutama-utama zikir adalah zikir yang terpadukan antara amalan hati dan lisan. Lisan mengucapkan lafaz zikir, hati menghayati maknanya. Kita sudah jelaskan beberapa jenis zikir. Ada yang hanya zikir lisan tanpa hati, ada yang zikir hati tanpa lisan, ada yang zikir dengan kedua-duanya. Dan inilah yang paling afdal. Afdalu dzikri ma tawadha'a alaihi al-qalbu wal lisan. Zikir yang paling utama adalah zikir yang dilakukan oleh kedua-duanya. Lisan mengucapkan, hati menghayati. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat yang menyatakan bahwa hanya dengan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Banyak yang bertanya, Ustaz, saya zikir tapi tetap resah dan gelisah. Karena yang zikir hanya lisan. Ketika lisan berzikir, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah, hati fikirannya ingat kepada urusan dunia. Tidak ada penghayatan terhadap zikir yang dilakukan oleh lisan. Hatinya enggak ikut berzikir. Mana bisa tenang? Masih agak mending hati berzikir walaupun lisan tidak. Karena ada momen di saat kita haram berzikir dengan lisan, tapi boleh berzikir dengan hati. Seperti contohnya ketika di WC. Di WC nggak boleh kita sambil ngeden gitu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nggak boleh. Tapi dengan hati selama di WC boleh. Salah satu bentuk zikir
dengan hati ya ingat kepada Allah ketika di WC, asal jangan diucapkan. Ingat kepada hari kiamat, alam kubur, surga dan neraka. Ingat kepada asma dan sifat Allah beserta keagungannya. Boleh. Asal jangan diucapkan dengan lisan. Makanya pernah kita bahas, para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah kalau mau ke WC dia suruh muridnya berdiri di luar pintu WC membacakan kitab dengan keras agar isi kitab yang dibacakan terdengar ke dalam WC. Sehingga di dalam WC masih bisa bertambah ilmu. Itu zikir dengan hati. Belajar ilmu zikir dengan hati. Jadi seutama-utama zikir adalah zikir yang dilakukan oleh hati dan lisan. Wa inna ma kana dzikrul qalbi wahdah afdalu min dzikril lisani wahdah. Kata beliau, zikir hanya dengan hati lebih utama dibanding zikir hanya dengan lisan. Hati dengan hati seperti tadi, kita mulutnya mingkem, balem, tertutup. Tapi hati kita ingat ke akhirat. Surga, dunia, alam kubur, alam mahsyar, mengerikanlah pokoknya. Itu lebih utama daripada kita baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi hati pikiran ingat ke urusan lain. Ingat ke urusan dunia. Berzikir hanya dengan lisan ya ada pahala. Ada pahala, ada manfaat. Berzikir dengan hati saja jelas pahalanya lebih besar karena manfaatnya lebih besar. Tapi yang terbesar adalah yang dilakukan oleh kedua-duanya. Kenapa zikir dengan hati saja lebih utama daripada zikir dengan lisan saja? Lianna dzikral qalbi yuthmirul ma'rifah wa yuhayyijul mahabbah wa yuthirul haya wa yab'atsu 'alal makhafa wa yad'u ilal muraqabah. Karena zikir dengan hati membuahkan ma'rifah, membangkitkan rasa cinta kepada Allah, melahirkan rasa malu kepada Allah, juga membangkitkan rasa takut kepada Allah dan mengajak kepada muraqabah. Ini perkataan Imam Ibn Qayyim, fala yakunul amdu bihalin minal ghafilin. Orang-orang yang lalai tidak akan seperti itu. Berkata itu yang ketiga. Yang keempat, buah dari muraqabah adalah muhasabatun nafsi wa mulahadatul anfas wal khawatir ala kulli hal. Selalu lahir introspeksi, muhasabah, menghitung-hitung diri, muhasabah atau introspeksi terhadap dirinya, dan selalu waspada terhadap pikiran dan perasaan di dalam segala hal. Setiap orang perlu introspeksi diri, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Berkata Khalid bin Ma'dan, ma min amdin illa walahu arba'u a'yun. Tidak ada seorang pun hamba kecuali dia itu punya 4 mata. Kita semua punya 4 mata. Ainani fi wajhi, 2 mata ada di wajahnya ini. Yubsiru bihima umurud dunya. 2 mata yang ada di wajah sebagai alat untuk melihat urusan-urusan dunia. Wa ainani fi qalbih. 2 mata lagi ada dalam hatinya. Kita sering menyebutnya dengan mata hati. Yubsiru bihima umurul akhirah. 2 mata hati ini sebagai alat untuk melihat urusan akhirat. Urusan dunia dilihat oleh 2 mata yang ada di wajah.
urusan akhirat dilihat oleh dua mata yang ada di hati. Tapi yang sering kali kita fungsikan hanya mata di wajah. Mata hati jarang difungsikan. Dan ini tanda apakah Allah menginginkan, ingin memberi kebaikan atau tidak kepada seorang hamba dilihat dari sejauh mana orang itu memfungsikan dua mata hatinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza aradallahu bi'abdin khairan fataha 'ainaihi allataini fi qalbihi fayubsira bihima ma wa'ida bil ghaib. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah bukakan dua mata hati, dua mata yang ada di hatinya, lalu kedua mata ini akan melihat apa yang Allah janjikan secara gaib. Janji Allah secara gaib itu yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Yang ada di akhirat jelas alam kubur, juga setelah kiamat di akhirat sampai ke surga ke neraka. Gaib belum terlihat, tersaksikan, terasa, tapi dijanjikan ini gaib. Ada lagi perkara gaib yang Allah janjikan di dunia, yaitu perkara yang akan datang. Seperti janji Allah akan membuka pintu rizki kepada orang-orang tertentu. Orang yang infak dan sedekah, Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Anfiq tunfaq. Berinfaklah kamu akan diberi infak oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat hadis tentang hal ini banyak. Itu janji Allah tapi gaib. Tidak kontan gitu, tidak nih saya infak umpah kain seleng mana 100.000 bluk, nih 1 juta, nggak kontan. Langsung satu pluk ada 1 juta. Kalau langsung kontan seperti itu, pasti setiap saat, setiap detik kita berinfaknya. Ada uang cuma 10.000 lagi nih samangkokeun bakso. Tapi kita ingin jajan di restoran mahal, udah aja infakan 10.000, pluk lahir 100.000 jatuh. Saya yakin 100.000 infakan lagi, plug 1 juta gitu ya. Andai kontan. Ini enggak kontan, gaib. Kapan? Mungkin beberapa jam kemudian, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin beberapa tahun lagi. Yang ketika balasan itu Allah berikan atas infak kita hari ini, kita infak hari ini, dibalas setahun yang akan datang. Mungkin ketika dibalas tahun yang akan datang, kita sudah lupa bahwa kita pernah berinfak setahun yang lalu. Ini perkara yang gaib. Nah, ini hanya bisa dilihat oleh mata batin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah buka kedua mata hatinya, lalu kedua mata hati itulah yang akan melihat apa-apa yang Allah janjikan secara gaib, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Berkata Bilal bin Sa'ad, la tandur ila saghril khati'ah walakin undur ila man aswait. Jangan kamu lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa itu. Yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna dari ucapan Bilal bin Sa'ad ini? Fa idza kana al-'abdu mustahdiran li ru'yatillah fa innahu la yuqdimu ala ma'siyatin walau kanat min saghairi dhunub. Fa inna min adabil mu'min ay yuraqiba nafsahu wa hissahu wa yatayaqqadha li anfusihi kama qala ba'du salafi lirajul raqibillah ta'ala. Fasa'alahu an tafsiri faqala kun abadan ka'annaka tarallaha.
Seorang hamba harus selalu menyadari penglihatan Allah kepada dirinya. Maka apabila hamba merasa selalu dilihat oleh Allah, dia tidak akan berani melakukan maksiat sekecil apapun. Karena di antara adab seorang mukmin, dia akan selalu mengawasi dirinya dan hatinya. Dia selalu mewaspadai aspek batinnya. Sebagaimana perkataan seorang salaf kepada seseorang lain, raqibillah, awasi Allah olehmu. Ditanya apa maksudnya mengawasi Allah? Artinya selalulah engkau sadar seolah-olah engkau melihat Allah. Maknanya kun abadan ka'annaka tarallaha, jadilah kamu seolah-olah kau melihat Allah selama-lamanya. Siapa orang yang selalu seolah-olah melihat Allah, dia akan mewaspadai seluruh yang Allah murkai, yang Allah benci dari amal-amal ataupun ucapan. Maka dia akan menjaga diri dari amalan dan ucapan yang bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan tentang Allah itu maha dekat. Dan kesadaran kita bahwa Allah maha dekat melahirkan sifat muraqabah, dan penjelasan tentang maha dekatnya Allah ini belum selesai, masih panjang. InsyaAllah akan kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dahulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Bagaimana hukum berdoa setelah sholat? Apa dibolehkan? Bukan dibolehkan, dianjurkan. Imam Ibnu Qayyim menyatakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa itu adalah seusai sholat, terutama sholat fardu. Boleh setelah sholat sunat berdoa? Boleh, bagus. Karena banyak doa yang belum hafal, jadi dibaca setelah sholat. Iya boleh, baca setelah sholat. Yang mungkin yang jadi masalah adalah hukum mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat itu. Adanya pendapat atau keterangan yang menyatakan nggak ada angkat tangan ketika berdoa, akhirnya orang-orang tidak berdoa. Padahal silakan angkat tangan, padahal silakan berdoa, tapi tidak angkat tangan. Tetap ya. Apakah doa sebelum salam dilakukan pada saat sholat wajib saja? Tidak, boleh pada sholat sunat juga. Bagaimana caranya ana melakukan puasa Daud? Sementara suami melarang puasa khusus di hari Jumat saja, sementara di hari yang lain suami ana mengizinkan. Jangankan di hari Jumat, andai hari Senin, Kamis, hari Arafah, hari 10 Muharram, itu sunat. Suami melarang, jangan saum. Maka tidak boleh saum. Kalau tetap saum dia maksiat. Maksiat karena tidak taat kepada suami yang hukumnya wajib. Melaksanakan sunnah dengan menyampingkan yang wajib adalah kesalahan. Jadi kalau suami melarang, jangan saum hari ini. Jangan. Mungkin suami punya keinginan. Kecuali kalau itu saum yang wajib ya. Walaupun suami melarang, afwan, hak Allah lebih didahulukan daripada hak suami. Umpamanya Ramadan nih, suami safar, karena safar dia tidak saum. Mau pulang hari itu dari luar pulau, dari luar negeri gitu ya. Pas mendarat, pas sampai di rumah tuh jam 9 pagi. Saat sahur dia mungkin masih di pesawat.
Jadi tidak saum karena masih safar. Jadi pas sampai di rumah karena dia tidak saum, udah meninggalkan istri lama, istrinya sedang saum Ramadan. Suaminya minta batalkan saum Ramadan. Maka haram bagi istri membatalkan, nggak boleh. Kamu harus taat kepada suami, iya. Tapi saya harus lebih taat kepada Allah. Tidak boleh dibatalkan. Sabar sampai maghrib. Kecuali kalau umpamanya si suami pulang jam 9 pagi, tidak saum Ramadan, si istri waktu sahur masih haid. Dan itu haid terakhir, hari terakhir. Makanya karena haid dia tidak saum. Jam 9 suci bersih mandi, tidak saum. Istrinya tidak saum karena haid, suaminya tidak saum karena habis pulang safar. Dua-duanya tidak saum di bulan Ramadan. Boleh melakukan hubungan? Boleh. Karena sedang tidak saum. Apa benar jika wanita yang sudah menopause boleh melakukan safar tanpa mahram? Tidak benar. Karena kewajiban safar dengan mahram tidak didasarkan pada usia. Jadi selama ada mahram wajib. Kecuali kalau mau melakukan kewajiban dan tidak ada mahram boleh. Seperti umpamanya haji. Wajib bagi dia rukun Islam. Sudah mampu tapi nggak ada mahram, ya itu dibolehkan. Tapi kalau haji yang kedua sunnah maka tidak boleh. Jadi yang menopause juga wajib dengan mahram. Malah kalau sudah menopause berarti sudah tua, sudah sakit-sakitan, lebih butuh kepada mahram. Kalau ada apa-apa di jalan siapa yang ngurus? Yang mampu memapah ke sana kemari gitu ya. Ustadz, saya akhwat, bolehkah saya umrah bersama ibu? Kalau hanya berdua tanpa mahram tidak boleh. Kecuali dengan suaminya atau adik atau kakaknya, dengan ibunya. Adik dan kakaknya laki-laki yang sudah baligh sebagai mahram baginya maka boleh. Kalau hanya berdua jangan. Bismillah Pak Ustadz, jujur saya belum bisa mencintai tetangga. Saya belum bisa mencintai tetangga-tetangga saya karena mereka zalim pada saya. Saya berusaha tidak membenci tapi saya menjauh, tidak mau gabung bersama mereka. Saya sebatas menjawab jika ditanya. Tapi saya belum bisa mengamalkan seperti memberi salam dan lain-lain. Apakah saya berdosa? Iya. Tergantung ya. Kalau ke semua tetangga begitu berarti dia yang salah. Akhwat yang bertanya ini yang salah. Akhwat apa ikhwan ya? Yang bertanya ini yang salah. Kalau semua tetangga disikapi begitu. Kecuali kalau orang tertentu. Tetangga tertentu yang buruk akhlaknya, yang zalim ini tadi disebutkan karena mereka zalim pada saya. Masa semua tetangga zalim kepada diri? Nggak ada satupun yang baik. Coba introspeksi. Kalau semua orang dianggap zalim kepada dirinya, mungkin dirinya yang menjadi penyebab kenapa orang lain berbuat buruk seperti itu. Coba perbaiki introspeksi. Kenapa semua tetangga ini ya? Kenapa semua tetangga membenci dia? Pasti ada alasan. Nggak mungkin tepu-puguh. Tetangga juga bukan nugelo. Membenci tepu-puguh. Introspeksi, mungkin ada kesalahan. Mungkin kita tidak ramah, mungkin kita jutek, mungkin kita julid, mungkin kita tidak peduli, tidak bersosialisasi, atau tersombong, merasa diri lebih, tidak gaul gitu ya.
Akhirnya tetangga semuanya begitu, pantas. Bukan mereka yang zalim, tapi kita yang berakhlak buruk. Kalau ini penyebabnya, introspeksi, rubah. Semua hal yang menyebabkan tetangga bersikap buruk kepada kita, rubah. Asalnya jutek jadi ramah. Asalnya cuek jadi peduli. Ada tetangga yang sakit, kita tengok, kita bantu. Ada tetangga yang kesulitan, kita tolong mereka. Ada kerja bakti, ya kita turun. Tidak hanya tenaga, tapi juga ini konsumsinya, gitu ya. Maka saya yakin kalau kita menunjukkan akhlak yang baik, tetangga nggak akan benci kita. Coba introspeksi, lalu perbaiki dari sana ya. Saya ingin mengaplikasikan kebermanfaatan saya kepada orang lain. Jadi saya sering menanyakan kondisi teman-teman saya, barangkali ada yang bisa saya bantu. Seperti apa batasan pergaulan sehingga saya tidak terkesan mencampuri urusan orang lain. Ini uruf ya, memang di kita, karakter kita suka kepo kepada urusan pribadi orang. Kemana, dari mana, mau apa gitu ya. Apalagi menyangkut berapa umur, berapa usia, istrinya orang mana. Jangan coba-coba tanyakan semua itu ke orang Arab. Apalagi nyangkut nanya-nanya istri, istrinya berapa, orang mana, usianya berapa, pendidikannya apa. Merah mukanya. Jadi uruf di kita berbeda dengan uruf kebiasaan di negara-negara lain. Nah, uruf di kita ada yang buruk, ada, yaitu kepo kepada urusan pribadi. Walaupun sekedar basa-basi, dari mana, mau kemana, ada apa, sama siapa, kan gitu. Kadang orang merahasiakan sesuatu yang bila tidak dosa, tapi bila diketahui aib, malu. Contoh, ikhwan umpamanya munadhar akhwat. Ketemu di jalan sama temannya, mau kemana, mau apa? Kalau dijawab bohong, mau shopping, mau kuliner, dosa. Tapi kalau terus terang malu, saya munadhar akhwat. Maka terbuka sesuatu yang selama ini dia nggak mau diketahui. Walaupun itu bukan sesuatu yang dosa secara syar'i. Pas pulangnya ternyata ditolak. Dari mana kok lesu amat, sedih, ada yang bisa saya bantu? Jawabnya gimana coba? Apa harus jujur, saya barusan ngelamar akhwat ditolak, sedih. Coba bantu aja gimana? Saya carikan ya, nggak bisa menyembuhkan sakit hati ditolak oleh akhwat yang dilamarnya. Dan itu malu nanti disebar-sebar, bikin status, kasihan temanku ditolak akhwat. Viral sedunia tahu tuh, malu dia. Jadi hal-hal yang sifatnya pribadi, yang sensitif, jangan ditanya. Kalau kita ingin menawarkan bantuan, lihat saja. Kalau ada ekspresi ikhwan akhwat yang kira-kira sedang sedih, butuh bantuan, silakan tanya berdua. Jangan di depan umum diumumkan, siapa yang ekspresinya sedih, hubungi saya. Jangan. Tanya, ngobrol-ngobrol, ukhti, gitu. Ini akhwat yang nanya. Kelihatan lagi ada sesuatu, barangkali ada yang bisa saya bantu. Iya, saya sudah lama nggak makan bakso tapi nggak punya uang. Silakan, ayo saya traktir. Silakan. Jadi gitu saja. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, saya selalu melakukan saum Daud di hari Sabtu dengan niatan melakukan jeda 1 hari dari hari Kamis dan juga jeda 1 hari ke hari Senin. Apakah tata cara saum Daud seperti ini benar? Karena saya selalu meniatkan puasa sunnah Senin Kamis dan juga harus saya lakukan. Apakah niatan puasa Senin dan Kamis bisa diniatkan bersamaan dengan Daud? Kalau Daud berarti tidak Kamis, tidak Senin Kamis. Daud itu sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak. Berarti tidak Senin Kamis. Kalau mau Seninnya saum, Selasa tidak, Rabu saum, Kamis tidak, Jumat saum, Sabtu tidak, Ahad saum, begitu terus kan? Ya. Adapun kalau umpamanya kita ingin mengambil kedua-duanya, Senin saum, Selasa tidak, Rabu saum, Kamisnya lalu saum lagi. Kemudian Jumat saum lagi. Kamisnya Senin Kamis, Jumatnya saum Daud dari Rabu ya. Sabtu tidak. Kemudian Ahad saum lagi, saum Daud. Seninnya saum Senin Kamis lagi. Selasanya saum lagi sebagai kelanjutan saum Daud dari hari Sabtu. Rabunya tidak. Kamisnya saum dengan niat double, ya saum Senin Kamis, ya saum Daud. Boleh nggak begitu? Bagus, boleh dua-duanya. Karena tidak ada larangan saum di hari-hari tersebut. Selama tidak ada larangan saum sunnah di hari tertentu, boleh kita saum. Namanya saum sunat mutlak. Adapun yang terlarang hanya 2. Pertama, Jumat saja secara infirad. Ini sepakat para ulama. Yang kedua, di hari-hari tasyrik. Ini juga sepakat para ulama. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi di bulan Dzulhijjah ada 4 hari yang diharamkan saum. Tanggal 10 Idul Adha. 11, 12, 13 itu hari tasyrik, ini haram saum. Juga Jumat secara infirad, secara menyendiri. Ini yang disepakati. Ada yang diperselisihkan hari Sabtu, baik menyendiri ataupun disambung dengan Jumat atau Ahadnya. Sebagian jumhur ulama membolehkan. Ada ulama yang melarang seperti Syekh Al-Albani rahimahullah melarang saum sunat di hari Sabtu. Termasuk kalau Daud Kamis saum, Jumat tidak, Sabtunya kata beliau tidak boleh. Karena ada larangan saum sunat di hari Sabtu. Termasuk kalau hari Arafah jatuh pada hari Sabtu. Termasuk kalau hari Asyura 10 Muharram yang disunahkan saum sunat. Tapi pas jatuh di hari Sabtu kata beliau tidak boleh. Karena semua itu sunat berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, la tasumu yaumas sabat illa fi maftiradu alaikum. Jangan kamu saum hari Sabtu kecuali saum yang diwajibkan. Kalau sunnah nggak boleh. Hari Arafah, hari Asyura dan Daud sunnah. Tidak boleh dilakukan di hari Sabtu. Lewat saja kata beliau. Nah ini pendapat sebagian kecil ulama. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan boleh saum di hari Sabtu. Dan dalil tentang hal ini banyak. Dan sahih. Lebih banyak, lebih sahih daripada larangan saum sunat di hari Sabtu. Berdasarkan hal itu maka ini termasuk hal yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jadi bagus kalau seorang menggabungkan saum Senin Kamis dengan saum Daud, silakan. Senin saum, Selasa tidak. Rabu saum, saum Daud, Kamisnya saum Senin Kamis boleh. Dan seterusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali esok membahas kitab Ma'arijul Qabul, dan materi ini kita lanjutkan di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.